Lukas Yansam. Silakan Lukas Yansam. Pak Paul, Ya. mau nanya ini mengenai Triandi ya, tentang Yohanes sama ini bagaimana menjelaskannya, Pak Paul, mengenai keesaan Allah itu, mengenai apa tuh kalau Yohanes itu kan hanya Yohanes sama Tuhan Yesus pernah bilang, bagaimana kamu mau mengenal bagaimana kami mengenal Bapa, kata Tuhan Yesus. Kamu telah melihat, kalau kamu telah melihat aku, berarti kamu telah melihat Bapa. Berarti Bapa yang di surga sama Yesus itu satu, kalau begitu. Dan juga di dalam Bapak Pastor sering bilang, jangan melihat Tuhan Yesus itu di dalam fotonya Gramedia, gambar dia. Jadi kita di zaman sekarang kan nggak pernah lihat Yesus. Dan juga mengenai Tuhan Allah itu adalah terang. Karena di dalam sorga nanti Allah itu yang akan menerangi sorga itu. Tidak ada lagi matahari. Berarti Allah itu terang ya. Dan bagaimana dengan Yesus kalau di surga, Pak? Bapa dan Yesus. Apakah mereka satu di dalam kesatuan? Gimana? Saya nggak begitu kalau itu memahaminya sih nggak begitu ini pas memahaminya, Pak. Karena saya pernah debat sama anak saya. Dia memang suka berdebat karena saya udah masuk ke channelnya Bapak Pastor Bauzan. Bahkan dia tahu saya berjemaat di Hagios ini. Jadi kita sering bertentangan tentang ini. Saya bilang, ya kita belajar aja dulu. Papi kan masih belajar juga. Dia kan masih muda ya. Cara berpikirnya mungkin lebih cepat nangkep. Kalau saya kan udah lelet, udah lemot gitu karena udah umur ya. Kita sering berdebat. Saya bilang memang kalau Tritunggal itu Papi udah nggak percaya. Jadi saya seperti Pak Paul bilang, pengajaran Pak Paul itu lebih jelas, lebih fokus pada Bapa dan Yesus. Pak Paul bilang orang Israel kalau kamu menyebut Tritunggal itu dia ketawa. Ya gimana Pak menjelaskannya Pak Paul? Saya ini ya begitulah. Saya mesti banyak belajar juga. Ini saya yang Pak, cuma channel saya yang ini ya, apa? Ini begini ya. Sebenarnya begini. Supaya Anda semua jangan terjebak di dalam oneness Tritunggal ya saudara ya. Sebetulnya bertanya kan begini. Apakah Yesus adalah Allah? Sebenarnya asal muasalnya dari sini. Apakah Jesus is God? Maksudnya begitu ya. Apakah Yesua adalah Elohim? Sebetulnya asal usulnya dari oneness Trinitas Unitarian itu dari sini. Ya. Nah, jadi kalau ada orang tanya begitu, kenapa sih kamu harus ribut oneness Trinitas Unitarian segala macam? Emang kalau kamu percaya Yesus adalah Allah, kamu selamat? Enggak. Emang kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, kayak Saksi Yehova, kayak Erastus Sabdono, apakah kamu selamat? Selamat. Kalau orang Islam nggak percaya Yesus adalah Allah, nggak selamat. Jadi bukan masalah oneness ini ya, kata oneness, Trinitas, ya Unitarian. Ini sebenarnya ini omong kosong semua. Tapi semua asal muasalnya berasal dari ini. Apakah Yesus adalah Allah? Apakah Jesus is God? Apakah Yesua itu adalah Elohim? Sebenarnya itu asal usulnya. Maka orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, Jesus is God, Yesua adalah Elohim, dia akan jadi oneness atau Trinitas.
Orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah, Jesus is God, Yesus Elohim akan jadi Unitarian. Begitu. Nah, kalau saya, komunitas kita, kamu mau percaya Yesus adalah Allah atau tidak, kita enggak urusan. Enggak membuat selamat apa enggak selamat. Karena apa? Karena yang benar, pengakuan iman kita itu ini. Lihat ya, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Kurios, Adonai, Tuan, Majikan, bukan Allah loh. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah, nah ini baru Allah, telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Artinya, Yesus adalah majikan kita. Ya, dan Allah membangkitkan dia. Loh, berarti Yesus sama Allah, Yesus cuma suruhannya Allah saja. Bukan. Karena Allah ini adalah roh. Tubuh tanpa roh mati. Jadi Allah adalah roh, ya. Nah, kita balik ya. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tubuh tanpa roh mati. Ayatnya di Yakobus 2 ayat 26. Nah, maka Allah membangkitkan Yesus artinya apa? Roh itu masuk ke Yesus. Maka Yesus hidup. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya kembali ke tubuh, maka jadi hiduplah dia, punya jiwa. Nah, sesimpel itu saja. Ya, itulah artinya Allah membangkitkan Yesus, itu artinya rohnya itu kembali. Itu ya. Artinya apa? Karena Allah adalah kasih, maka kasih itu masuk dalam hidupnya Yesus dan Yesus jadi hidup, sang kasih. Ya. Waktu Yesus mati 3 hari 3 malam, karena rohnya meninggalkan tubuhnya, ya. Jadi yang dijelaskan ininya, jadi nggak usah masuk dalam Trinitas Oneness-nya. Nah, sekarang kalau ada pernyataan ini, ya, karena dibalik. Yesus bisa hidup karena ada roh Allah di dalam Yesus. Ya kan? Maka Anda melihat Yesus sama dengan melihat Allah kan? Karena Allah kan roh. Bagaimana orang melihat roh? Nggak bisa. Kamu lihatlah Yesus. Karena supaya bisa dilihat. Gitu. Dah, simple. Ya, menjelaskannya sesimpel itu saja. Itu ya, Pak Yance ya. Ini Denny, ini masih resen mau nanya lagi atau bagaimana, Denny? Enggak, Pastor, terima kasih. Enggak ada pertanyaan lagi. Ya, jadi jelas ya. Jadi Anda jangan masuk ke Oneness Trinitas, nggak ada gunanya, saudara. Nah, gara-gara Trinitas inilah, maka tadi yang ditanyain tadi, lalu orang-orang Kristennya maksa orang Yahudi. Nah, kita mau belajar itu hari ini, ya. Tapi kadang kalau ditanya, saudara, ya,
Tuhan Islam, apakah sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Apakah yang disembah oleh orang Islam sama dengan orang Yahudi? Jawabannya adalah tidak sama. Buktinya apa? Orang Yahudi memang ya punya Tuhan, Tuhannya punya nama, namanya Yehova. Ya, bukan Yahweh ya. Kalau Anda bilangnya Yahweh berarti Anda punya Tuhannya salah lagi. Ya, Tuhannya itu namanya Yehova. Ya, sayang rekamannya belum diupload di kelas ya. Bentar ya, moga-moga ada ya. Bentar. Moga-moga sudah diupload. Kalau sudah diupload bisa saya setel buat Anda ya. Supaya Anda dengar sendiri ya cara orang Yahudi ini ngomong ya. Waktu dia jelasin. Semoga sudah diupload ya sama dosen saya ya. Kalau sudah diupload, maka Anda bisa dengar cara dia ngomongnya ya. Judulnya Kabalah ya. Baru yang sesi 1 ya. Yang sesi keduanya belum diupload saudara ya. Jadi dia menyebutkan ya, tulisan YHWH itu dia sebutkan itu Yehova. Ya, dia sebutkan. Ini yang bilang adalah namanya ini ya. Namanya adalah Yosikayes ya. Yosikayes itu orangnya kayak gini saudara ya. Ya, ini Yosikayes ini saudara ya. Kopwe ini dia orangnya ya. Orangnya lucu banget saudara ya. Kalau ngajar itu lucu banget ya. Ya. Dan suka sumpah serapah saudara. Lagi ngajar itu dia sambil sumpah serapah pokoknya. Tapi memang lucu ya jadi ngajarnya memang asik. Jadi nggak pernah bosan ikut kelasnya dia. Memang kelasnya itu kelas yang berat ya. Kabalah bayangin. Maka kalau dosennya nggak itu ya kita capek dengerinnya ya. Ini benar-benar profesor ya. Memang profesor ya. Profesor Kabalah dia. Namanya Yosikaya saudara. Ini orang hebat sekali pokoknya. Ya, dia bilang Yehova saudara ya. Dia sebut Yehova. Ya, jadi namanya Yehova ya, jangan latah ya saudara ya. Udah diajarin yang benar, jangan Yahweh, Yahweh, Yahweh lagi. Ya, nanti jadi Yahoo kamu nanti. Nah saudara, tadi ya, apakah Tuhan Islam sama dengan, tidak sama saudara. Sebab Tuhannya Yahudi namanya Yehova, Tuhannya Islam namanya siapa? Embu. Nggak tahu namanya siapa, ya kan? Dan Tuhannya Islam, ya saudara ya, Tuhannya Islam, ya, mencintai orang Yahudi sampai akhir zaman, saudara. Tadi ya, ayatnya keluar tadi ya, Ulangan 30, saudara ya, Anda baca tadi ya. Inilah Tuhannya Yehova, saudara. Tuhannya orang Yahudi ya. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyang, dan engkau akan memilikinya pula. Ya, nanti kita akan baca ulang dalam Yeskel 37 ya. Yeskel 37. Lihat ya saudara ya. Kebangkitan Israel. Yeskel ini adalah Yeskel bernubuat ketika di tahun ke-30 orang Yahudi ada di pembuangan
di Babilonia, saudara. Ya, jadi zamannya Nebukadnezar tahun ke-30, ya saudara ya. Yesaya ini bernubuat. Nah, nanti Anda lihat dalam nubuatannya itu nanti akan kita bahas. Ya, lihat. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, tidak lagi terbelah menjadi dua kerajaan, saudara. Ya, judulnya kan kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan ya. Ini ya, Yehuda dan Israel ya. Gabungannya keduanya menjadi satu ya, akan bernubuat. Jadi mereka akan menjadi satu bangsa ya. Nah, ini nanti ada penggenapannya di dalam Wahyu 7, 144.000 orang kudus. Nah, nanti hari ini kita mau bahas ya. Jadi, Tuhannya orang Yahudi berjanji bahwa nanti, sekalipun orang Israel kan sudah nggak tahu kemana, kan hari ini kita nggak tahu nih. Ya, tapi nanti dengan cara yang ajaib akan muncul. Tuhannya orang Israel berjanji, nanti orang Yehuda dan orang Samaria, Israel, ya yang kerajaan yang ibu kotanya Samaria, 12 suku Israel itu nanti akan ada lagi, saudara, di akhir zaman. Ya, dan mereka akan jadi satu bangsa di tanah mereka sendiri di gunung-gunung Israel. Ya, dan apa, saudara? Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Ya. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui, aku, Yehova, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tetapi kalau Tuhannya orang Islam, bilang begini, saudara. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin sehingga bersembunyi di balik batu pohon, namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Ya, artinya apa, saudara? Artinya Tuhannya orang muslim itu memang pengen sekali membinasakan orang Yahudi, saudara. Tuhannya orang Islam ingin sekali membinasakan orang Yahudi. Ya, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Israel ingin sekali memulihkan orang Yahudi. Nah, ini jangan-jangan Tuhannya sakit jiwa, saudara ya, berkepribadian ganda ini. Punya 3 alter Yahudi, alter Islam, alter Kristen, saudara. Tuhan compong ini jangan-jangan ini, saudara, Tuhannya compong sakit jiwa nih. Kalau Tuhannya monoteisme, berarti Tuhannya compong. Jadi yang pasti Tuhannya ada 2 ini. Nggak mungkin satu orang, satu Tuhan punya 2 perintah, punya 2 nubuatan ramalan yang berbeda, saudara. Ya, Tuhannya orang Islam pengen orang Yahudi itu binasa semua, nggak ada lagi yang tersisa. Tuhannya orang Israel mau supaya orang Yahudi ini ada sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Ya kan? Nah, sekarang kita sudah punya bukti bahwa Tuhannya orang Islam tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi, saudara. Kalau orang Islam bilang sama, maka Tuhannya compong ini orang Islam ini, saudara ya. Tuhan compong, Tuhan edan, Tuhan gendeng. Nggak usah diikutin, saudara. Kalau Anda ikut, Anda compong juga tuh. Anda yang ikut, lebih compong lagi, saudara. Anda Tuhan schizofren diikutin. Ya kan? Ada orang gila, jelas orang edan, schizofren. Anda mau ikut, goblok Anda. Pagi ngomong ya, pagi delay, malam-malam. Saya kalau punya bos gitu ya, serius, saudara. Ada bos yang suka bolak-balik, saya ngeri, saudara ya. Bisa-bisa saya nanti bisa dikriminalkan sama dia.
Saya akan izin baik-baik, saudara. Kalau punya bos schizofren, saya nggak mau, saudara. Takut, saudara ya. Ngomongannya nggak bisa dipegang. Dan kalau saya ngomong sama dia, bos, tanda tangan ya, bos. Tanda tangan, kalau enggak nanti saya bisa kriminal, saudara. Hati-hati kamu kalau punya bos schizofren. Kamu nanti bisa kena kriminal, kamu nanti. Hari ini, malam aku kan nanti aku tanggung jawab. Besok pagi, enggak, aku nggak pernah ngomong begitu. Puyeng, saudara ya. Kalau punya bos gitu, edan, kamu bisa masuk penjara, saudara. Nanti dia, kan kamu yang suruh. Enggak, aku nggak pernah suruh. Anda mau ngomong apa coba? Ini kan Tuhan compong, ini kan kayak gini sama Tuhannya compong ini kan, si schizofren kan. Lihat ya, saudara ya. Beda banget kan? Jadi siapa sekarang, ayo, yang masih mau ngomong Tuhannya orang Yahudi sama Tuhannya Islam sama? Tadi jelas, tadi orang-orang Yahudi bilang kita itu monolatri, bukan monoteisme. Orang Islam bilang monoteisme, saudara, ya tauhid. Ya, Anda mau percaya yang mana? Ayo. Tadi sudah tunjukkan buktinya semua, saudara ya. Kalau Tovia Singer mah nggak sekolah, saudara, sekolahnya mau di mana, rabinya mau dari mana, rabinya dia. Nyatanya tadi sudah tunjukkan tadi ya. Sayang ya, ini kuliah saya dengan Yosi Kayas kemarin itu wah luar biasa, sampai saya, aduh sayang saya lagi nyetir itu ya, saya waduh saya mau tanya banyak hal itu ya, waduh hebat sekali kemarin ya. Apa yang saya ajarkan kepada Anda kemarin itu diajarkan semua sama Profesor Yosi Kayas ini, saudara ya. Semua yang sudah saya ajarkan di kelas apologet, evangelis sampai profetik ya, itu diajarkan semua sama dia kemarin. Wah. Satu hari ya 4 jam itu kuliah sama dia, 4 jam, saudara ya. Wah, saya bilang wah luar biasa ya, saudara ya. Oke, kita akan masuk ya ke materi ya tadi ya. Materinya kan ini, saudara. Kita sudah tahu Tuhannya orang Yahudi tidak sama dengan Tuhannya orang Islam. Nah, final ya. Di komunitas ini, yang sudah dengar YouTube ini, jangan pernah lagi ngomong bahwa Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Islam. Compong kamu kalau masih ngomong Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Islam. Compong. Ya, ya compong udah diajarin dengan begitu jelas, Anda masih nggak ngerti kan compong namanya. Ya, sudah diajarin begitu jelas, tak kasih bukti-buktinya semua ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? Nah itu kan pertanyaan itu, saudara. Karena Muri Wali bilang beda, ini kan sama gebleknya ini, sama orang Islam ini Muri Wali ini kan. Nah Anda kudu ngerti supaya Anda jangan diombang-ambingkan, saudara ya. Kita mau belajar itu. Oke, siapa yang